Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab persamaan linear satu variabel untuk kelas 7. Nah, ini kita akan bahas 5 buah soal ya. Jika X adalah bilangan asli, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita bahas yang A dulu. Di situ ada soal 6X ditambah dengan 5 sama dengan 26 dikurangin sama X. Nah, perhatikan di sini ya. Kemudian, kita akan kumpulkan suku-suku yang sejenis ya. Kita akan kumpulkan suku-suku yang sejenis untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini ya. Di sini kan ada 6x ya. Di sini ada 6x, kemudian di sini ada min x. 6x dan min x ya, kita akan kumpulkan ke ruas kiri ya, atau kita akan kumpulkan ke depan ya. Nah, berarti menjadi, kita tulis dulu 6x-nya. Nah, min x di sini, tadinya kan ada di belakang ya. Min x itu ada di belakang. Nah, ini kita pindahin ke depan ya, karena kita mau kumpulin ya. Berarti min x itu tandanya berubah. Min x menjadi plus x. Nah, kemudian, yang tidak punya x-nya itu dikumpulin ke belakang ya. Berarti, 26 di sini, ini kan nggak punya X ya. Kita tulis lagi. Nah, kemudian plus 5-nya, ya. Ini plus 5-nya, ini kita akan pindahin ke belakang ya. Berarti plus 5 tandanya berubah menjadi min 5. Gitu ya. Jadi setiap pindah ruas ya. Setiap pindah ruas itu tandanya berubah ya. Seperti ini nih. Ini kan min X nih. Min X kan tadinya ada di ruas kanan. Nah, kita pindahin ke ruas kiri ya, berarti tandanya berubah menjadi plus X. Plus 5 di sini, ya, itu kan ada di ruas kiri kan? Kita pindahin ke belakang, berarti tandanya berubah menjadi min 5. Gini ya. Oke, ini kalau sudah, ini bisa kita sederhanain lagi ya. Disederhanain lagi. 6X ditambah X itu adalah, ini artinya kalau nggak ada tanda di sini artinya 1 ya. Ini 1 nih artinya nih. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada angka, ini artinya 1 ya. Jadi 6x ditambah 1x. 6x ditambah 1x ya, berarti 7x kan? Sama dengan 26 dikurang 5 itu adalah 21. 7 dikali x itu sama dengan 21. Berarti untuk mencari x, ini tinggal kita bagi ya. 21 dibagi sama 7. 21 dibagi 7 itu adalah 3 ya. Oke, yang ditanya himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 3 ya. Kita tulis 3. Nah, seperti ini ya. Yang A sudah, lanjut ke bagian B. Kalau sudah ya, kita lanjut ke bagian yang B. Nah, di situ untuk yang B, 2 dikurangin sama 4x sama dengan 3. Nah, ini sama seperti yang bagian A tadi ya. Kita harus mengumpulkan suku-suku sejenis gitu ya. Jadi, yang ada X-nya ya, yang ada variabel X-nya, itu bisa kita taruh di ruas kiri ya, atau di ruas kanan. Nah, ini di soal ini ya, saya akan memindahkan ya, yang punya variabel X di depan atau di ruas kiri, dan yang tidak punya X itu kita pindahin ke ruas kanan ya, atau ke belakang. Nah, perhatikan di sini ya. Kita lihat di sini, mana yang punya X? Yang punya X kan ini saja ya. Nah, ini kita turunin ya, dia udah di depan kan? Nah, kita tulis min 4x sama dengan, nah kemudian, ini 2 ya. 2 itu tidak punya X ya. Artinya, si 2 ini akan kita kumpulin ya, bersama 3 ya. Nah, ini 2-nya akan pindah ke belakang ya, karena 2 ini tidak punya X gitu ya. 3-nya kita tulis dulu ya. 3-nya kita tulis dulu. Nah, kemudian 2-nya, karena 2-nya pindah ruas ya, dari depan menjadi ke belakang ya, atau dari kiri menjadi ke kanan, maka tandanya berubah. Plus 2 menjadi min 2. Nah, kemudian kita sederhanain lagi, min 4x sama dengan 3 kurang 2 adalah 1.
Berarti untuk mencari nilai X adalah, ini kali ya. Kalau kali nanti kita tinggal bagi aja. 1 dibagi min 4 ya. Berarti menjadi min 1/4. 1 dibagi min 4 ya, berarti min 1/4. Nah, oke, jadi nilai jawaban ya. Jawaban untuk mencari nilai X itu adalah min 1/4 ya. Nah, tapi ya, di sini ditulis ya, X itu adalah bilangan asli. Jadi nilai X itu harus bilangan asli ya. Kita tahu bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi tidak ada negatif, tidak ada nol, tidak ada pecahan, tidak ada desimal gitu ya. Nah, tapi berhubung dia di sini negatif 1/4 ya, ini tuh bukan merupakan anggota dari bilangan asli ya. Nah, makanya ya, untuk yang bagian B itu tidak mempunyai penyelesaian ya. Jadi min 1/4 itu bukan penyelesaian ya, karena di situ dituliskan bilangan asli. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong ya. Bisa kita tulis seperti ini. Gitu. Ya, jadi tidak mempunyai penyelesaian. Sebenarnya ya, penyelesaiannya itu adalah min 1/4 sebenarnya. Tapi di sini dituliskan X-nya harus bilangan asli. Tapi kan min 1/4 bukan bilangan asli kan? Nah, berarti tidak punya penyelesaian ya. Atau himpunan kosong. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang C ya. Oke, untuk yang bagian C. Di situ dituliskan X dikurangin 12 sama dengan 2X plus 36. Sama seperti tadi ya, saya akan memindahkan suku yang punya X ya, itu di depan, dan yang tidak punya X itu kita kumpulkan di belakang gitu ya. Jadi yang punya X itu dikumpulkan ke depan, dan yang tidak punya X itu dikumpulkan ke belakang ya. Nah, perhatikan untuk yang bagian C. Yang ada X-nya itu ditaruh di depan ya. Yang ada X-nya mana? Ini sama ini kan? Nah, ini kita harus pindahin ke depan. Berarti menjadi X-nya kita tulis dulu karena sudah di depan ya. Nah, si 2X ini kan di belakang ya. Nah, ini harus dikedepanin gitu ya. Artinya ini pindah ruas ya. Karena ngelewatin tanda sama dengan. Kalau ngelewatin tanda sama dengan itu udah pindah ruas ya. Berarti tandanya berubah ya kalau pindah ruas. Plus 2X menjadi min 2X. Sama dengan, nah 36 di sini, ini udah di belakang ya. Kita tulis lagi 36-nya. Nah, kemudian, min 12 ini, kan dia nggak punya X ya. Berarti harus dikebelakangin ya. Pindah ruas ya. Pindah ruas kan? Karena ngelewatin tanda sama dengan. Kalau pindah ruas, berarti tandanya berubah. Min 12 menjadi plus 12. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita sederhanain lagi ya. Ini kalau nggak ada angka di sini ya, ini berarti koefisiennya 1 ya. Di sini ada angka 1 ya. 1X dikurangin sama 2X. Bilangan bulat ya, 1 dikurang 2 kan min 1 ya. Berarti menjadi min 1X. Satunya nggak usah kita tulis X saja. Jadi min X ya. Sama dengan 36 ditambah 12 itu adalah 48. Berarti untuk mencari nilai X, ini minnya bisa kita pindahin aja ya ke kanan ya. Berarti menjadi min 48. Nah, sebenarnya jawaban untuk yang C itu ya, nilai X-nya itu adalah negatif 48. Ini jawabannya sebenarnya udah benar ya, negatif 48. Tapi, di sini yang diminta X adalah bilangan asli. Jadi kalau misalnya nggak ada tulisan ini ya, nggak ada tulisan jika X adalah bilangan asli, ini jawaban ini sudah benar ya, sebenarnya. Tapi berhubung di sini ada tulisan jika X adalah bilangan asli ya, maka persamaan ini tidak punya penyelesaian ya, atau bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong ya. Nah, seperti ini ya. Karena di sini diminta X-nya itu harus bilangan asli ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bagian yang D. Untuk yang bagian D, di situ ada min 5X, kemudian ada min 4X plus 10 sama dengan 1 ya. Nah, ini boleh kita sederhanain dulu ya.
Min 5x, min 4x. Ini kan suku sejenis nih. Nah, berarti boleh kita hitung. Min 5x, min 4x itu adalah min 9x ya. Min 5, min 4 itu min 9x. Kemudian plus 10 sama dengan 1. Nah, sama seperti tadi ya. Yang punya X itu di depan, yang tidak punya X itu kita lempar ke belakang semua ya. Nah, berarti ini min 9X-nya sudah di depan. Kita tulis min 9X sama dengan ya. Nah, kemudian ini satunya kita tulis. Kemudian plus 10 di sini, ini dilempar ke belakang ya, karena dia tidak punya X. Plus 10 tandanya berubah menjadi min 10. Oke, berarti min 9X sama dengan 1 dikurang 10 itu adalah min 9 ya. Berarti untuk mencari X, ini perkalian. Kalau perkalian berarti menjadi dibagi ya. Berarti min 9 dibagi sama min 9. Nilai X-nya itu adalah 1 ya. Nah, 1 itu merupakan bilangan asli ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 1 ya. Karena 1 juga merupakan bilangan asli. Jadi masuk ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang E. Untuk yang bagian E, 2 ditambahin dengan X per 4 sama dengan 5. Ini X per 4-nya, ini saya tulis dulu ya. X per 4 sama dengan 5. Nah, ini kan plus 2 nih. 2 sama 5 itu tidak punya X ya. Nah, berarti 2-nya akan saya lempar ke belakang ya. Karena 2-nya tidak punya X kan. Nah, berarti plus 2 tandanya berubah. Karena pindah ruas ya. Berarti menjadi dikurang 2 ya. Jadi plus 2, karena dilempar ke belakang, berarti tandanya berubah ya. Menjadi min 2. Dilempar ke belakang tuh maksudnya pindah ruas ya. Jadi ngelewatin ya, ngelewatin sama dengan. Kalau udah ngelewatin sama dengan, berarti tandanya berubah. Berarti menjadi X per 4 sama dengan 5 kurang 2, 3 ya. Nah, untuk mencari nilai X, ini boleh kita kalikan 4-nya. 4 dikali silang ya, jadi 4-nya dikaliin sama 3 gitu. 4 dikali 3 itu hasilnya adalah 12. Oke, berarti 12 itu merupakan bilangan asli ya. Artinya, himpunan penyelesaian untuk yang bagian E itu adalah 12. Nah, ini jawabannya ya, untuk yang bagian E. Oke, jadi ini benar-benar harus teliti ya. Awas hati-hati, di sini ada keterangan X adalah bilangan asli. Oke, ini selesai ya sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.